Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah sebelumnya kita menerangkan beberapa materi tentang malaikat, sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang tugas-tugas malaikat yang wajib kita imani. Tentunya setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala diberi tugas tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk itu mari kita simak materinya berikut ini. Tugas malaikat yang pertama adalah membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 5, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Di sini kita lihat bahwa setiap malaikat, di sini kita lihat bahwa malaikat selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk selalu berbuat baik. Dalam hidup manusia selalu ada bisikan berbuat baik dan berbuat jahat. Itu akan terus sejalan sampai kita meninggal dunia. Malaikat selalu membisikkan kepada kita hal-hal yang baik. Umpamanya ketika ada kesempatan untuk berbuat jahat, malaikat ini membisikkan kepada kita untuk tidak melakukannya. Tapi di sisi lain ada setan yang membisikkan kepada kita untuk berbuat jahat. Di mana ketika ada kesempatan berbuat jahat tersebut, setan akan terus menggoda kita untuk melakukannya. Karena dari itu, manusia diberi pilihan oleh Allah mana yang akan dia ikuti, apakah kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman kepada malaikat, maka harus mengikuti kata hati nurani yang baik. Ketika ada hal-hal yang membuat kita bermaksiat kepada Allah, maka segera berpaling dari penglihatan kita dan sambil mengucap istighfar. Ketika ada sesuatu hal yang merupakan hal yang baik, maka harus segera kita melaksanakannya. Umpamanya ketika akan mengeluarkan infak, sedekah, biasanya kita sering hitung-hitungan ya. Nah, disitulah setan menggoda supaya tidak mengeluarkan lebih banyak. Adapun ketika mengeluarkan lebih banyak, dia membisikkan untuk selalu ingin dilihat orang. Nah, di situ juga malaikat berperan untuk mendorong kita untuk berbuat lebih ikhlas. Nah, disitulah manusia di sisi lain digoda kepada keburukan, di sisi lain juga dibimbing kepada kebaikan. Maka dari itu, kita harus selalu berada di dalam hal-hal yang baik, agar kita satu terbiasa dengan hal kebaikan, yang dua kita terjaga dari dosa kepada Allah. Yang kedua adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Seperti dalam surat Asy-Syu'ara, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin ini adalah julukan bagi malaikat Jibril ya. Fungsi malaikat yang paling penting dan paling utama ialah menurunkan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Para nabi bukan saja mendengar suara tetapi melihatnya. Oleh karena itu terkadang nabi melihat malaikat dalam bentuk manusia dan kadang dalam bentuk yang lain. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad ketika dia didatangi malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kita semua tentang rukun iman, Islam, dan rukun ihsan, juga tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, disitulah malaikat Jibril menjelma sebagai manusia. Yang ketiga adalah meneguhkan hati para nabi dan kaum mukminin. Tugas para malaikat yang diuraikan dalam Al-Quran untuk meneguhkan hati hamba-hamba Allah yang tulus, baik nabi maupun yang bukan nabi, juga untuk menghibur mereka pada waktu mengalami kesulitan dan kesusahan. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Ketika kita menempatkan sesuatu yang kita inginkan, maka yakin itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala
yang disampaikan melalui malaikat. Salah satu malaikat pemberi yang membagikan rezeki adalah malaikat Mikail. Ketika kita mendapat rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan anugerah kepada kita berupa rezeki, harta, kesehatan, dan lain-lain melalui malaikat Mikail. Yang selanjutnya adalah mendatangkan azab bagi yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. Fungsi malaikat selain untuk meneguhkan hati kaum mukmin juga erat hubungannya dengan melaksanakan hukuman Allah. Orang jahat, karena jika dibandingkan antara orang tulus dan orang jahat, hukuman bagi orang jahat dan pertolongan bagi orang yang tulus adalah sama. Kita lihat, kita simak bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan berpindah ke alam barzakh. Nanti alam barzakh itu nanti kita akan didatangi oleh malaikat. Dimana kalau kita sering berbuat dosa dan belum bertobat, maka akan datang sosok malaikat yang berwajah seram dan sangat menakutkan, dan akan mengazab kita di dalam kubur. Termasuk juga nanti termasuk juga nanti pas sesudah perhitungan amal kita juga, jika ada orang yang belum bertobat kepada Allah dan banyak dosanya, maka malaikat akan mengazab orang tersebut atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Yang selanjutnya adalah menolong manusia dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara dijelaskan bahwa hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Tugas malaikat yang lainnya adalah memberikan syafaat dan mendoakan manusia yang beriman maupun yang tidak. Akan tetapi doa malaikat menjadi lebih makbul jika berkenaan dengan orang yang beriman. Adapun doa yang dilantunkan para malaikat adalah tentang ampunan atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Yang selanjutnya adalah tugas malaikat adalah mencatat segala perbuatan manusia, mengawasi semua yang dilakukan oleh manusia. Semua itu akan tercatat, baik terkait perbuatan baik maupun dengan perbuatan yang tidak baik, sehingga tak ada satupun yang terlewat pengawasan dari malaikat. Seluruh gerak-gerik kita, amal baik dan amal buruk kita tercatat dengan baik oleh malaikat, dan nanti akan dipersaksikan di akhirat seluruh amal perbuatan kita yang telah tercatat. Jika amalan baik kita banyak, maka insya Allah kita akan selamat. Tapi jika amal buruk kita lebih banyak, maka celakalah diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang banyak amalan baiknya. Maka dari itu, setiap perbuatan yang kita lakukan harus perbuatan yang diridhoi Allah, bukan perbuatan yang dimurkai Allah. Menghindari berbuat dosa, menghindari maksiat kepada Allah, dan memperbanyak amal soleh. Itulah nanti malaikat yang akan mencatat seluruh amal perbuatan kita. Yang ketujuh adalah membantu meningkatkan rohani manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana manusia, para malaikat itu pun memiliki jadwal giliran dalam menjalankan tugas mereka. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat yang bertugas pada malam hari dan malaikat yang bertugas pada siang hari selalu bergantian mendatangi kalian. Mereka berkumpul ketika pada waktu sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat malam naik ke langit, lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, padahal sesungguhnya Allah Maha Tahu, bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab,
Kami tinggalkan ketika mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka juga sedang sholat. Terang sekali bahwa tugas atau fungsi malaikat ialah membantu perkembangan rohani manusia. Malaikat menggemban wahyu ilahi, dan hanya dengan bantuan wahyu sajalah manusia mampu melaksanakan kehidupan rohani dan mampu membuat kemajuan rohani dengan mengembangkan daya-daya rohaninya. Dengan demikian, beriman kepada sesuatu itu pada hakikatnya membenarkan suatu prinsip sebagai landasan bagi perbuatan. Oleh karena itu, beriman kepada malaikat berarti membenarkan adanya kehidupan rohani. Orang yang beriman harus mengembangkan kehidupan rohani itu dengan jalan melakukan perbuatan yang sesuai dengan bisikan malaikat dan menggunakan daya kemampuan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Baik, itu tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang mengimani tugas-tugas malaikat. Kesimpulannya adalah kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbuat apapun. Baik buruknya kita itu tercatat dengan baik dan rapih oleh malaikat. Selanjutnya, semoga kita selalu dibimbing ke jalan yang benar dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan petunjuk darinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.